Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pada kesempatan ini kami hendak mengisahkan tentang Kisah Misteri Kia Jambrong Gunung Kidul. Seperti biasa, sebelum pemirsa channel YouTube Kisah Misteri Horor menyimak kisah ini, silahkan siapkan cemilan dan dalam keadaan santai. Kalau sudah semua, mari kita mulai mendengarkan kisah ini. Jarak dari Wonogiri ke daerah pesisir selatan Jogja itu memang lumayan jauh. Tapi untuk orang yang gemar berpetualang sepertiku, apalah artinya sebuah jarak, jika dibandingkan dengan kepuasan yang akan aku dapatkan nantinya. Malam ini aku akhirnya berhasil menginjakkan kaki di daerah Semanu, sebuah kota kecamatan di wilayah selatan Jogja ini. Masih jauh po mas? Selamat setengah berteriak dari boncengan motorku, untuk mengimbangi suara deru mesin motor tuaku itu. Enggak met, paling juga sebentar lagi nyampai. Tapi kita cari warung dulu met, kita ngopi-ngopi dulu sambil istirahat sebentar, jawabku tak kalah keras. Weh, cocok mas. Aku juga sudah lapar nih, ujar Selamat lagi. Aku hanya tersenyum mendengar celotehnya. Entah mengapa, tadi aku mengizinkan begitu saja saat Selamat bilang mau ikut. Padahal awalnya aku ingin berangkat sendiri. Ada untungnya juga ternyata. Sepanjang perjalanan aku jadi punya teman ngobrol. Kebetulan, tak lama setelah itu kami menemukan sebuah warung angkringan di pinggir jalan. Segera aku menepikan motorku dan mengajak Selamat untuk singgah di warung tersebut. Secangkir wedang jahe dan beberapa potong ketan bakar cukup untuk membayar rasa lelahku, setelah berkendara hampir 3 jam lamanya. Sempat kulirik arloji di pergelangan tanganku, sebelum mengirim chat ke nomor Mas Cipto. Hampir jam 9. Ada sedikit keraguan dalam hatiku. Bertamu ke daerah orang di jam-jam segini, rasanya kurang begitu pantas. Tapi balasan chat dari Mas Cipto segera menghapus keraguanku. Enggak apa-apa mas. Lanjut aja. Sudah dekat kok kalau sampean sekarang sudah sampai di Semanu. Apa perlu saya jemput? Demikian balasan chat dari Mas Cipto. Kubalas chat itu dengan kata tidak. Tinggal beberapa kilometer lagi ini. Lagian, gak enak juga rasanya kalau harus merepotkan si tuan rumah. Coba tadi kita berangkat agak siangan mas, pasti sampai sini gak sampai kemalaman gini, seolah tahu apa yang sedang kupikirkan, Selamat berkata dengan mulut penuh dengan nasi. Lah kamu kan tahu sendiri Matt, kalau siang aku harus kerja. Sahutku sambil menahan geli, melihat Selamat yang begitu rakus mengunyah nasi kucing yang entah sudah bungkus keberapa yang ia buka. Memangnya ada perlu apa tuh mas? Sampai-sampean bela-belain malam-malam kesini? Tanya Selamat lagi, sambil mencuci tangannya di dalam mangkok yang berisi air kobokan. Adalah, sahutku sambil menyalakan sebatang rokok. Nanti kamu juga bakalan tahu. Jangan bilang kalau sampean mau ngejar-ngejar demit lagi ya. Selamat terkekeh setelah ikut menyalakan sebatang rokok yang ia comot dari bungkusan rokok kretekku. Aku hanya tersenyum mendengar celotehannya. Memang, sudah beberapa kali anak ini ikut aku mendatangi tempat-tempat angker untuk mengadakan survei demi mendapatkan ide untuk cerita-cerita hororku. Dan beberapa kali juga kami pernah mengalami kejadian-kejadian tak mengenakan yang berhubungan dengan hal-hal yang berbau mistis. Namun sepertinya anak itu tak pernah kapok juga. Terbukti malam ini ia masih setia menemaniku. Setelah membayar semua makanan dan minuman yang kami pesan, kami pun melanjutkan perjalanan. Aku sempat menanyakan jalan yang menuju ke arah desa Mas Cipto kepada si pemilik warung, meski aku telah mengetahuinya dari aplikasi peta digital yang ada di ponselku. Sekedar untuk memastikan, daripada nanti salah arah.
Dan ternyata benar, kata si pemilik warung desa M itu sudah tak jauh lagi. Sampeyan lurus saja mas, nanti setelah ketemu tanjakan ada pertigaan, sampeyan belok kiri. Di situ sudah masuk wilayah desa M, ramah si pemilik warung itu menerangkan. Matur suwun Pak D, ujarku sopan, lalu segera menyalakan mesin motor tuaku. Wedan. Desanya sepi banget ya mas, sama kayak di kampung kita, ujar Slamet di sela deru suara motor. Slamet memang dikenal sebagai anak yang rame. Selalu ada saja yang bisa ia jadikan bahan obrolan. Itulah kenapa aku sering mengajaknya kalau sedang bepergian jauh. Jadi ada teman ngobrol di sepanjang perjalanan. Namanya juga Desa Met, kalau rame namanya pasar, jawabku asal, sambil berkonsentrasi mengendalikan stang motorku. Jalanan yang mulai tak rata dan banyak lubang-lubang menganga membuatku harus ekstra hati-hati. Apalagi lampu sepeda motorku sudah tak begitu terang lagi. Hehehe, iya juga ya, Slamet terkekeh. Kukira Jogja itu kota besar yang selalu rame mas. Jogja kan luas Met. Kalau di daerah kotanya sana ya rame. Ini kan sudah di daerah lereng gunung. Kamu ndak lihat apa, itu di kanan kiri jalan banyak tebing-tebing begitu. Iya mas. Sampeyan hati-hati bawa motornya mas, jangan sampai nyungsep ke jurang kayak pas kita ke Ponorogo dulu loh. Halah. Cerigis. Sudah malam ini, jangan ngomong yang enggak-enggak, tegurku sedikit keras. Memasuki jalanan desa, aku lebih banyak diam, meski Slamet masih tetap saja mengoceh. Jalanan yang kami lalui semakin menyempit dan terjal. Aku harus lebih hati-hati lagi. Rumah-rumah penduduk terlihat mulai semakin jarang, dibatasi oleh kebun-kebun luas yang ditumbuhi aneka tanaman dan semak-semak yang rimbun. Suasana terlihat sangat sepi. Sepanjang perjalanan tak ada satupun orang atau kendaraan yang kami temui. Hanya suara jengkerik yang terdengar samar-samar di antara deru mesin motorku. Mas. Mandek SIK, berhenti dulu, tiba-tiba Slamet menepuk pundakku agak keras. Kenapa tuh Met? Sumutku sedikit kesal, sambil menghentikan motorku. Hehehe, ndak apa-apa mas. Kebelet pipis aku. Sebentar ya, sambil terkekeh Slamet melimpat turun dari boncengan motorku, lalu berdiri membelakangiku di tepi jalan. Aku hanya bisa geleng-geleng kepala melihat tingkahnya itu. Mas. Sebentar, coba kesini sebentar mas, ujar Slamet lagi setengah berbisik. Apalagi? Jangan suka iseng deh, sudah malam ini, aku tak mengindahkan ucapan anak itu. Endak mas, aku serius. Kayak ada yang ngitip di dalam kebun sana loh, ujar Slamet lagi, masih dengan setengah berbisik. Halah, ngawur kamu. Siapa juga yang mau ngintip kamu lagi kencing? Bukan gitu mas, tapi, jangan-jangan maling mas. Malam-malam gini loh, dan, beneran loh mas. Itu, coba sini sampean lihat. Semak-semaknya goyang-goyang, kayaknya, bukan mas. Bukan orang, tapi sapi mas. Jangan-jangan ada sapi warga yang lepas mas. Coba sampean arahkan lampu motor sampean ke kebun ini mas. Penasaran, aku pun mengikuti arahan Slamet. Stang motor aku belokkan ke kiri, hingga sorot lampu motorku yang tak begitu terang menyinari area kebun itu. Mas, itu kan, astagfirullah mas. Itu kan. Slamet tergagap. Kulihat tubuh anak itu gemetaran sambil menunjuk-nunjuk ke arah kebun. Sadar bahwa Slamet tidak sedang bercanda, aku pun segera menstandarkan motorku dan turun. Namun Slamet justru berbalik dengan cepat dan melompat ke atas jok motorku. Ayo mas, cepat cabut dari sini. Wedus.
Desa apa ini? Baru juga sampai, sudah disambut sama demit. Melihat Slamet yang panik, aku pun ikutan panik. Niatku untuk melihat apa yang dilihat oleh Slamet di kebun itu aku urungkan. Bergegas aku kembali naik ke jok motorku, lalu segera tancap gas meninggalkan tempat itu, tanpa memperdulikan jalanan yang tak rata, kupacu motor tuaku sekencang yang aku bisa. Meski aku tak tahu apa yang sebenarnya dilihat oleh Slamet, tapi kepanikan yang diperlihatkan olehnya sedikit banyak juga mempengaruhiku. Beberapa kali kami nyaris terpelanting. Slamet yang duduk di boncengan sampai memeluk pinggangku erat-erat. Hingga akhirnya, saat kami melewati sebuah cakruk, bangunan kecil yang biasa buat nongkrong, aku terpaksa menarik tuas rem kuat-kuat, karena beberapa orang laki-laki yang nongkrong di cakruk itu melompat ke tengah jalan dan menghadang laju motorku. As! Slamet mengumpat saat motor yang kami kendarai nyaris saja terpelanting jatuh. Nah lo, ketemu sekarang. Ternyata ini tuh yang suka naik motor ugal-ugalan di kampung ini. Hi. Turun sampean, bentak salah satu dari orang-orang itu. Wis, modiar tenan ki, batinku sambil mematikan mesin motorku. Sepertinya ada kesalahpahaman yang mesti diluruskan. Namun baru saja aku hendak membuka suara, salah seorang yang lain sudah keburu ikut membentak. Sampean itu apa ndak punya otak hah? Maksud sampean apa, kebut-kebutan di kampung orang kayak gitu? Mau pamer punya motor bobrok kayak gitu? Ngapunten pak, saya. Halah, kesuen. Gebuki aewes, ben kapok. Ho. Biar tahu rasa. Seenaknya saja bikin rusuh di kampung orang. Bakar saja motornya. Sekalian sama orang-orangnya juga. Waduh, benar-benar gawat ini. Mereka sama sekali tak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Beruntung, di saat-saat yang genting ini Slamet segera menunjukkan eksistensinya. Pemuda itu segera melompat turun dan berdiri di depan motorku. Woi. Sabar mas bro. Jangan asal nuduh, dan jangan main hakim sendiri. Bisa kena pasal lo sampean-sampean semua nanti. Dam. Aku menepuk jidat seketika. Ucapan Slamet itu justru menambah keruh suasana. Apalagi ia berkata begitu sambil bertolak pinggang. Halah. Sok-sokan pakai ngomong soal hukum segala. Sampean sendiri, apa ndak sadar, perbuatan sampean itu juga bisa kena pasal? Kebut-kebutan di kampung orang seenak udel sampean begitu? Bukan begitu mas bro. Dengar dulu penjelasan saya. Kami ini ndak ada maksud sama sekali untuk. Slamet masih nyerocos mendebat orang-orang itu. Beruntung, Slamet orang yang pandai bicara. Dan kesempatan itu tak aku sia-siakan. Segera ku keluarkan ponselku dari saku jaket, lalu segera menghubungi kontak Mas Cipto. Para pecinta dan para subscriber YouTube channel YouTube Kisah Misteri Horor. Tersambung. Segera ponselku tempelkan di telingaku. Ada nada dering yang terdengar nyaring. Salah seorang dari bapak-bapak yang menghadang kami itu nampak merogoh saku celananya dan mengeluarkan ponselnya. Halo, setengah berteriak orang itu juga menempelkan ponselnya di telinga. Suaranya dapat kudengar jelas, karena suara itu juga memantul dari speaker di ponselku. Mas Cipto, aku melambai ke arah orang itu. Loh, sampean tuh, orang itu menatap ke arahku dan tertawa. Ia segera mematikan ponselnya dan mengantonginya kembali. Wes cah, rasa rame-rame, iki dayohku. Aku segera turun dari motorku dan menyalami orang orsen itu satu persatu. Maaf ya mas, sudah bikin keributan malam-malam begini, ujarku sambil ikut duduk di cakruk itu. Wes, ndak apa-apa. Ndak usah dipikirin. Justru kami yang minta maaf, sudah salah paham sama sampean. Maklum mas, di kampung ini sudah sering terjadi pemuda-pemuda begajulan yang suka kebut-kebutan di tengah malam, kata Mas Cipto ramah.
Jadi gimana? Mau langsung ke rumah atau ngopi-ngopi dulu di sini? Kebetulan masih ada sisa kopi sama kacang rebus nih. Istirahat aja dulu Mas. Mules perutku sampean bawa ngebut tadi, Slamet segera menimpali sambil tangannya ikut beraksi meraup kacang rebus yang berada di dalam bakul kecil. HDH. Bener-bener nih anak. Gak ada malu-malunya sama sekali. Ya sudah kalau gitu, men, tolong seduhin kopi lagi dong buat tamu-tamuku ini. Mas Cipto menoleh ke arah salah satu temannya. Jadi, gimana? Sampean kok sampai ngebut gitu tadi ada apa tuh? Bahaya loh, selain jalannya kurang bagus juga gelap. Anu Mas, teman saya ini loh, tadi katanya, coba Matt, ceritain kamu tadi lihat apa sebenarnya, kok sampai ketakutan gitu, ujarku pada Slamet yang mulai sibuk mengunyah kacang. Jadi gini Mas, Slamet menelan kacang rebus yang memenuhi rongga mulutnya. Tadi itu, pas lagi kencing di pinggir jalan, hendak sengaja aku melihat macan gede banget, segede anak sapi. Sampean serius Mas, hampir serempak orang-orang yang ada di dalam cakruk itu menoleh ke arah Slamet. Ya seriuslah, buat apa aku bohong Mas? Berani sumpah dicium janda deh kalau aku bohong. Dan bukan hanya itu saja. Macan itu lagi mengendap-endap di kebun warga sambil gendong mayit. Makanya aku buru-buru ngajak Mas Indah ini kabur. Sejenak suasana di dalam cakruk itu menjadi hening. Ucapan Slamet yang diselingi candaan itu seolah tak mampu memancing selera humor mereka. Semua mata tertuju ke arah Slamet kini. Kenapa tuh? Kok malah pada ngeliatin aku kayak gitu? Sampeyan pada ndak percaya tuh? Tak ada yang menggubris ucapan Slamet. Orang-orang di dalam cakruk itu sejenak saling pandang. Lalu salah seorang dari mereka mencolek bahu Mas Cipto. Mending sampean segera telepon Pak Kadus Mas. Bisa berabe kalau beneran kejadian lagi, ujar orang itu. Mas Cipto lalu mengeluarkan ponselnya dan berjalan agak menjauh dari cakruk. Ia nampak bicara serius melalui sambungan telepon. Tak lama kemudian, ia kembali ke dalam cakruk. Kita ke kuburan sekarang, ujar Mas Cipto tegas, lalu menoleh ke arahku. Sampean datang di saat yang tepat Mas. Mau ikut kami ke kuburan? Para pecinta dan para subscriber YouTube channel YouTube Kisah Misteri Horor. Pemakaman Umum Desa M. Cahaya lampu petromax terang benderang menerangi area pemakaman tersebut. Ada tenda sederhana dari kain terpal yang ditopang dengan beberapa barang bambu. Lalu di sudut lain, beberapa orang bergerombol seolah sedang mengerubungi sesuatu. Aalah seorang di antaranya, seorang laki-laki paruh baya berbaju batik, tampak menggerutu tak jelas. Wah, kuburan kok ramenya kayak pasar gini, ya Mas, celetuk Slamet di sebelahku. Kami hanya memperhatikan kerumunan itu dari kejauhan, tak berani ikut masuk ke area pemakaman tersebut. Jangan asal enplak kalau ngomong Matt, kita lagi di kampung orang nih, aku mengingatkan, dengan mata tetap memperhatikan kerumunan itu. Kita lihat ke sana aja yuk Mas, penasaran aku, ujar Slamet lagi, seolah tak menggubris ucapanku. Lebih baik jangan dulu, ucapanku tertahan, karena Slamet telah melangkah bergegas ke arah kerumunan itu. Asem, sumutku sambil mau tak mau juga mengikuti langkah Slamet. Sebuah lubang menganga terpampang di hadapanku kini. Tak salah lagi. Ini lubang kuburan yang telah dibongkar paksa. Tanah bekas galian berhamburan di sekitar lubang itu. Namun, lubang itu telah kosong. Tak ada mayat ataupun peti mati di dalamnya. Hanya ada beberapa papan yang telah hancur dan porak-poranda. Kiai Jambrong, samarku dengar bisikan dari seorang yang berdiri di sebelahku. Kalian benar-benar teledor. Bisa-bisanya kalian ketiduran semua saat sedang berjaga seperti ini. Sekarang kalian lihatkan akibat dari keteledoran kalian? Di mana rasa tanggung jawab kalian? Apa kata ahli waris almarhum kalau sampai mengetahui kejadian ini? Kudengar laki-laki paruh baya berbaju batik itu berkata dengan suara keras. Orang-orang hanya menunduk dan diam. Tak ada yang berani menjawab ucapan si laki-laki paruh baya itu.
Maaf Pak Kadus, tiba-tiba serang laki-laki lain yang usianya mungkin lebih tua dari si laki-laki baju batik menyela. Sepertinya tak akan ada gunanya sampean marah-marah kayak gitu. Lagi pula, ini semua bukan murni kesalahan para warga yang bertugas jaga malam ini. Mereka tertidur bukan karena kemauan mereka, tapi kena sirep. Si laki-laki berbaju batik yang dipanggil Pak Kadus itu menatap ke arah laki-laki yang barusan berbicara. Wedus. Padahal jumlah orang yang jaga sudah aku tambah, mengingat malam ini adalah malam Selasa Kliwon. Tapi tetap saja masih kecolongan. Yah, paling tidak kita sudah berusaha, laki-laki tua itu menepuk pelan bahu Pak Kadus. Lebih baik kita segera bereskan makam ini, sebelum pihak keluarga almarhum mengetahuinya. Bisa repot nanti kalau Retno tahu makam bapaknya diacak-acak gini. Pak Kadus pun segera memerintahkan warga yang ada di situ untuk menimbun kembali lubang yang menganga itu. Sementara aku yang merasakan adanya kejanggalan dari peristiwa itu, segera bergeser agak menjauh, mendekati Mas Cipto yang berdiri agak jauh dari kerumunan warga. Mas, kenapa warga sepertinya sangat pasrah begitu? Tanyaku setengah berbisik. Lah mau gimana lagi Mas? Cuma ini yang bisa kami lakukan, jawab Mas Cipto, juga sambil berbisik. Kenapa tidak mencoba untuk mencari? Maksudku, sepertinya warga sudah pada tahu soal mayat yang hilang itu diambil oleh harimau yang tadi dilihat oleh Slamet. Aku yakin, harimau itu belum terlalu jauh pergi dari desa ini. Jika kita berusaha untuk melacaknya, mungkin kita bisa. Percuma Mas. Harimau yang dilihat oleh teman sampean itu, bukan harimau sembarangan, tapi jelmaan siluman. Kejadian seperti ini Mas, bukan kali ini saja terjadi. Dan, belajar dari pengalaman yang sudah-sudah, seberapa keras usaha untuk mencari, hasilnya tetap nihil. Bahkan meski kita melacak sampai ke sarangnya sekalipun, ujar Mas Cipto pelan. Jadi sampean tahu sarang harimau jadi-jadian itu Mas? Semua orang juga tahu Mas. Tapi hanya sedikit orang yang berani ke sana. Terlalu beresiko, dan hasilnya juga tak sepadan dengan resikonya. Aku hanya bisa terdiam mendengar penjelasan Mas Cipto tersebut, meski masih ada rasa yang mengganjal di hatiku. Aku sadar, posisiku di sini hanyalah seorang tamu. Tak pantas rasanya kalau aku terlalu ikut campur urusan dalam negeri di desa ini. Kuperharikan beberapa warga yang sepertinya sudah hampir selesai menimbun kembali lubang makam itu. Aku bergidik, membayangkan seperti apa perasaan ahli waris dari jasad yang sebelumnya dikubur di dalam makam itu. Bapak Aak, tiba-tiba keheningan di malam itu dipecahkan oleh suara teriakan perempuan, disusul dengan kemunculan sosoknya yang berlari memasuki area makam itu sambil menangis histeris. Perempuan muda itu menubruk gundukan tanah yang baru saja dirapikan oleh warga. Retno? Retno, hampir semua mulut yang ada di pemakaman menggumamkan nama itu. Dan hampir semua mata tertuju pada perempuan muda yang menangis histeris sambil menelungkup di atas gundukan tanah makam yang baru saja dirapikan oleh warga. Tak ada yang bergerak. Semua diam terpaku, seolah terhipnotis oleh suara tangisan gadis itu. Kasihan, terdengar suara menggumam yang entah keluar dari mulut siapa. Enduk, laki-laki tua yang tadi sempat bersitegang dengan Pak Kadus mendekat dan menyentuh bahu perempuan itu. Ikhlaskan saja. Tak perlu kau tangisi. Diam, gadis itu menjerit dan mengibaskan tangannya, membuat laki-laki tua terlonjak ke belakang beberapa tindak. Kalian, gadis itu berdiri, dan dengan mata yang berkilat-kilat tajam menatap satu persatu orang-orang yang berada di pemakaman itu. Kalian semua tak berguna. Kalian pengecut. Kalian biarkan makhluk jahat itu membawa jasad bapakku. Dan kau? Aku tercekat, saat tatapan mata gadis itu tertuju ke arahku. Mata yang berkilat tajam penuh amarah, diiringi dengan jari telunjuk yang menunjuk tepat ke arahku, sukses membuat bulu kuduku merinding. Dan belum juga hilang rasa keterkejutanku, tiba-tiba gadis itu melompat ke depan menerjang ke arahku. Kedua tangan mungilnya mencengkeram erat kerah jaket yang kukenakan. Kau, orang asing. Kau bukan warga desa sini kan?
Siapa kau? Kaukah yang membawa malapetaka ke desa ini? Kaukah yang diam-diam mencuri jasad ayahku? Jawab, gadis itu berteriak tepat di depan wajahku. Wajahnya hanya berjarak sekian senti saja dari wajahku. Matanya yang tajam berkilat-kilat itu menusuk tepat ke arah bola mataku. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Misteri Horor, tentu penasaran dengan kelanjutan kisah ini bukan? Silahkan ikuti bagian selanjutnya esok hari di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.